Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak, yaitu kita di sini ada judul besarnya itu cita-citaku menjadi anak soleh ya. Baik, di sini ada capaian pembelajaran dan tujuan dan juga tujuan pembelajaran ya pada kurikulum Merdeka. Adapun capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik mengenal dialog antar agama dan juga kepercayaan, menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menunjukkan makna saling menghargai dengan benar, dan yang kedua bisa menampilkan contoh perilaku saling menghargai dengan benar ya. Nah, sebelum kita masuk materi pembahasan tentang saling menghargai antar sesama, terlebih dahulu Bapak mau menyampaikan kenapa sih kita harus belajar akhlak atau pentingnya belajar akhlak nih ya. Ini dari bahasanya dulu ya. Secara bahasa, akhlak itu berasal dari kata khuluk yang artinya adalah perilaku atau perbuatan. Ya, dimana perilaku atau perbuatan manusia ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku atau perbuatan terpuji yang disebut sebagai akhlakul karimah, dan yang kedua adalah perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Adapun perilaku terpuji atau akhlakul karimah ini apabila kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kebalikannya apabila yang kita lakukan itu adalah akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, maka kita akan mendapatkan dosa. Lalu apa sih manfaat dari pahala dan dosa ini? Ya, jadi kelak pada yaumil kiamah ini ada satu hari yang namanya adalah yaumil mizan atau hari penimbangan amal, di mana pada hari tersebut timbangan antara dosa dan pahala itu akan ditimbang. Apabila berat timbangan amal kebaikannya, kata Allah, maka dia sungguh berada pada kehidupan yang sangat memuaskan, karena tempat kembalinya adalah di surga. Namun apabila ringan timbangan amal kebaikannya, atau bisa dikatakan berat dosanya, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Ya, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita kembalinya nanti adalah di neraka gara-gara ketika ditimbang lebih banyak dosanya. Ya, sekarang coba kita berhitung ya, kita hitung-hitung mengenai waktu. Satu hari itu ada 24 jam. Ya, jika kita katakanlah bangun tidur itu pukul 5 pagi, kemudian tidur lagi pukul 9 malam. Ya, berarti kurang lebih ada waktu 16 jam kita bangun ya. Karena yang dihitung itu di sini adalah ketika kita dalam keadaan sadar, keadaan bangun ya. Kalau tidur itu tidak dihitung dosa ya. Kecuali kebanyakan tidur mungkin ya. Nah, kemudian kita laksanakan sholat ya, satu hari 5 waktu, 5 kali. Jika satu kali sholat itu katakanlah 10 menit, maka kita melaksanakan 5 waktu sholat itu sekitar 50 menit atau 1 jam saja ya. Jika dikurangi itu 16 jam waktu kita sadar tadi, dikurangi 1 jam waktu kita untuk ibadah, maka masih ada waktu yang tersisa sekitar 15 jam ya, waktu yang cukup lama, 15 jam. Kemudian oke lah kita belajar, kita ibadah yang lain seperti tadarus Al-Quran, kurang lebih 1 jam ya. Jika dikurangi maka masih ada waktu sekitar 14 jam yang ini digunakan atau dinilai sebagai akhlak ya. 14 jam ini semuanya berkaitan dengan akhlak. Ada kita bertemu dengan teman-teman kita, kita ngobrol, kita bermain, itu akhlak ya. Kemudian ada kita bertemu, berbicara, berperilaku kepada kedua orang tua kita, itu juga akhlak. Nah, kemudian
Ya, kita bertemu dengan teman-teman nih, teman-teman yang lain ya. Itu juga akhlak ya. Jadi 14 jam ini hampir semuanya itu berkaitan dengan akhlak atau perilaku kita. Oleh sebab itu di sini penting sekali kita bisa mempelajari akhlak, mempelajari perilaku. Karena sejatinya manusia hidup di dunia ini adalah untuk diberikan ujian oleh Allah. Dan ujiannya itu adalah berupa itu tadi, catatan pahala dan dosa. Kalau yang kita lakukan itu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, maka Allah akan mencatatnya sebagai pahala. Namun apabila yang kita laksanakan itu adalah perbuatan tercela, maka Allah akan mencatatnya sebagai dosa ya. Nah, di dalam materi kita ini, oh ya sebelumnya di sini ada akhlak ya. Akhlak itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tindakan ya. Jadi ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tindakan. Jika dibagi lagi kepada siapa akhlak itu diberlakukan, itu ada akhlak atau perilaku kita kepada Allah. Contohnya ketika kita beribadah, bagaimana ketika kita sholat, apakah kita ini sholatnya khusyuk karena Allah atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini akhlak kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada diri sendiri ya. Apakah kita percaya diri, apakah kita ya, ini kaitannya sama akhlak kepada diri sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, ini akhlak kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling sering adalah akhlak atau perilaku kepada orang lain ya. Nah, yang dibahas di materi akhlak ini tentu adalah perilaku kepada orang lain, karena babnya di sini adalah menghargai orang lain. Di mana menghargai orang lain di sini dibagi menjadi 3 nantinya ya. Yang pertama ini adalah perbedaan suku dan bangsa, karena tadi di depan sudah dijelaskan bahwasanya tujuan dari pembelajaran ini adalah bisa memahami perbedaan, karena ada potensi di sini. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam budaya. Maka sangat rentang sekali di sini peluang terjadinya perpecahan. Untuk itulah kita diajarin untuk saling menghargai. Yang utama di sini adalah menghargai perbedaan suku dan bangsa. Ada suku-suku di Indonesia sangat banyak sekali. Ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Asmat di Papua dan sebagainya. Apabila tidak ada rasa saling menghargai antara sesama suku, yang berbeda suku ini maksudnya, ini bisa terjadi perpecahan ya. Dan yang kedua, perbedaan keyakinan. Di Indonesia ini yang agama yang berlaku tidak hanya agama Islam, ada agama-agama lain juga. Dan untuk itu di sini kita diperlukan rasa toleransi ya, menghargai orang yang memiliki keyakinan agama lain. Kalau sampai kita ini saling menghina agama lain, maka bibit-bibit perpecahan itu bisa terjadi yang kita lihat kayak ada kasus bom di gereja, ada terjadi kasus pembubaran ketika orang melaksanakan ibadah dibubarin dan sebagainya. Itu akibat karena tidak adanya rasa toleransi atau menghargai perbedaan keyakinan. Dan yang ketiga, ini yang sering sekali, ini nggak ngelihat suku, nggak ngelihat keyakinan, ini adalah perbedaan pendapat ya. Setiap orang yang memiliki beda kepala, beda isinya, ada istilah itu ya. Beda kepala, beda isinya. Maka dari itu diperlukan saling menghargai pendapat orang lain. Jangan menganggap pendapat kita yang paling benar ya. Itu adalah apa yang akan kita pelajari di bab yang tentang akhlak ini. Nah, berikutnya di sini untuk kegiatan atau tugasnya ya. Silahkan kalian bikin kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian buat sosiodrama tentang perilaku. Boleh tentang menghargai perbedaan suku, boleh tentang menghargai perbedaan keyakinan atau perbedaan pendapat. Boleh kalian pilih salah satu. Bikin dialog singkat saja, sederhana saja. Kemudian direkam, divideoin, kemudian nanti dikirim melalui WA ya. Durasi waktunya kurang lebih 10 menit.
nanti dikirim, maka di pembelajaran berikutnya akan Bapak tampilkan di slide ya, di kelas ya, akan Bapak tampilkan dan akan kita bahas tentang video yang sudah kalian buat ya. Mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.